Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zayol Fatah MKom, dosen Universitas Ibrahimi Sukorjo Situbondo, mengajar di Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang penelitian dan publikasi karya tulis ilmiah saya yang berjudul Ekstraksi Feature berbasis Average Face untuk pengenalan ekspresi wajah. Roadmap penelitian ini ada 3 tahap, yaitu penelitian untuk saat ini tentang klasifikasi dataset. Untuk yang akan datang akan dilanjutkan dengan rancangan mesin pembelajaran, implementasi mesin pembelajaran tentang deteksi wajah yang nanti bisa mendeteksi ekspresi wajah yang ada pada dataset yang telah kita siapkan. Dalam tahun-tahun terakhir ini terjadi ketertarikan dalam interaksi antara manusia dan komputer. Ekspresi wajah memainkan peranan yang mendasar dalam interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam komunikasi 2 orang manusia, hanya 7% pesan komunikasi disampaikan lewat bahasa linguistik, sedangkan 38% paralanguage, sedangkan 55% ditransfer melalui ekspresi wajah. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi antarmuka manusia dengan mesin yang lebih bersahabat pada produk multimedia, analisis ekspresi wajah berbasis vision banyak diteliti pada 10 tahun terakhir ini. Ekman dan Friesen pada masa lalu mengembangkan sistem yang paling komprehensif untuk sintesa ekspresi wajah yang berbasis apa yang mereka sebut dengan Action Unit atau AU. Mereka mendefinisikan 6 dasar, yaitu bahagia, sedih, ketakutan, jijik, terkejut, dan marah. Tahun 1990-an, komunitas engineering mulai menggunakan hasil-hasil ini untuk membuat metode otomatis untuk pengenalan emosi dari ekspresi wajah dalam gambar ataupun video. Sedangkan ESA dan Petland menyajikan hasil pengenalan dan pengklasifikasian emosional tunggal dari ekspresi wajah berbasis metode aliran optik yang dihubungkan dengan geometris, fisik, dan model wajah berbasis gerakan. Mereka menggunakan energi gerakan 2 dimensi dan template yang mengkodekan keduanya, yaitu magnitude dan arah gerakan. Walaupun pendekatan yang diusulkan oleh ESA dan Petland belum sepenuhnya divalidasi, perlu dicatat bahwa spatial temporal template ekspresi wajah dari metode unik untuk klasifikasi dari ekspresi wajah berhasil untuk pengenalan real time, pengklasifikasian emosional, dan membuat emosi untuk ekspresi emosional dasar. Ini diwujudkan pada robot wajah 3 dimensi yang dapat mengenali dan menghasilkan ekspresi emosional. Hasil dan pembahasan di jurnal penelitian kami di gambar 1 mengilustrasikan bagaimana cara kerja pengenalan ekspresi wajah dengan menggabungkan pemrosesan, pembelajaran, dan kondisi prediksi. Pada kondisi sebelum diproses dengan mendeteksi citra wajah. Jadi ada di gambar 1 itu tahap pembelajaran yang merupakan langkah kerja, yaitu dari proses label, sampel data, pre-processing, ekstraksi feature dan feature, kemudian dia outputnya menjadi pembelajaran mesin. Di tahap prediksi, tes dataset ini di pre-processing dan di ekstraksi feature dari feature, kemudian diklasifikasi menjadi prediksi label. Nah, dataset dan representasi. Database yang digunakan dalam proses percobaan berjumlah 213 citra ekspresi wajah yang terdiri dari perempuan Jepang. Jumlah citra yang sesuai untuk masing-masing dari 7 kategori ekspresi. Jadi ekspresi yang akan kita deteksi nantinya itu deteksi wajah terhadap netral, senang, sedih, terkejut, marah, jijik, dan takut.
kira-kira sama beberapa dari mereka yang ditunjukkan pada gambar. Tapi tentu nanti akan ada hasil mana yang termasuk netral, mana yang termasuk wajah senang, dan termasuk sedih, terkejut, marah, ataupun jijik, ataupun takut. Dua ekstraksi wajah, ekstraksi feature bertujuan untuk mendapatkan feature dari citra. Teknik untuk ekstraksi feature yang digunakan adalah menggunakan metode average face, yaitu menghitung rata-rata dari citra wajah netral. Jadi di gambar di sini, di average face dari wajah netral ini kelihatan ada netral 1 ditambahkan netral 2 ditambahkan netral 3, sehingga ketemulah hasil dari metode average face ini. Pada gambar 3 adalah proses untuk mencari nilai rata-rata dari ekspresi wajah netral dengan menjumlah piksel pada posisi yang sama, kemudian dirata-ratakan setelah mendapatkan nilai rata-rata dari ekspresi wajah netral, kemudian dari masing-masing ekspresi dikurangi dari rata-rata ekspresi. Jadi ada ekspresi senang, bisa sesuai dengan gambar ini, kemudian dirata-ratakan netral dikurangi dengan ekspresi senang, baru akan ketemu model status wajahnya, apakah dia benar-benar senang ataupun sedih dan seterusnya. Klasifikasi dengan support vektor mesin SVM. Jadi penggunaan SVM pada prinsipnya menyelesaikan sebuah permasalahan quadratic programming. Oleh karena itu, proses pelatihannya hampir sama dengan tahapannya, dapat dilihat pada gambar 1. Akan tetapi untuk pembelajaran tak terbimbing dengan SVM, data pelatihan dan data pengujian adalah data yang sama. Selain itu, untuk proses pelatihannya dapat juga hanya menggunakan sebagian data dari data pengujian, sehingga proses waktu pelatihan menjadi lebih singkat, tetapi hal ini mungkin menurunkan akurasi pada tahap pengujian. Sedangkan untuk pembelajaran terbimbing justru sebaliknya dapat meningkatkan akurasi pada tahap pengujiannya. Ini diklasifikasi dengan support vektor mesin SVM. Dalam hal ini kita akhirnya mendapatkan kesimpulan penelitian ini menyajikan tentang klasifikasi ekspresi wajah dengan menggunakan database JAFE, yaitu Japanese Female Facial Expression. Sebagai sampel data, tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari 213 citra ekspresi wajah wanita dari 10 wanita yang masing-masing terdiri dari 7 kategori ekspresi. Apa ekspresi itu? Seperti tadi yang disebutkan, yang pertama adalah netral. Jadi wajah kita klasifikasi wajah netral nanti seperti apa. Nah, sama dengan bahagia, setelah dilakukan ekstraksi dengan SVM, nanti akan terlihat mana wajah yang bahagia, sedih, juga terkejut, dan akan terlihat juga ekspresi wajah yang marah, jijik, dan takut. Dengan citra asli telah dipotong dan diskala ulang sedemikian rupa, sehingga pada posisi mata memiliki jarak yang sama. Tentu dalam hal ini resolusi yang dipakai adalah citra 256 piksel dan 256 pada skala keabu-abuan. Jadi untuk average face-nya nanti bisa melakukan ekstraksi pada model wajah dengan gambar 213 citra ekspresi wajah, akan ketemu hasilnya yaitu dengan 7 ekspresi yang disebutkan tadi. Di sini resolusi citra 256 piksel dan juga untuk skala keabu-abuan terdiri dari 256 piksel juga. Jadi dari 213 gambar yang terdiri dari wajah wanita Jepang ini kita masukkan ke dataset, kemudian di dataset ini diekstraksi dengan model average face. Kemudian dari data hasil ekstraksi feature ini
yang nantinya digunakan sebagai masukan pada mesin pembelajaran menggunakan metode SVM. Jadi mesin pembelajarannya nanti metode yang kita gunakan yaitu SVM dengan menghasilkan tingkat keakurasian yang cukup tinggi yaitu 90,31%. Ini akan menjadi tangga berikutnya sehingga kita berharap penelitian untuk yang akan datang bisa sudah mulai merancang mesin pembelajarannya sehingga nanti bisa mendeteksi dataset yang lebih besar lagi jumlahnya yang bisa kita masukkan sehingga nanti bisa mendeteksi ekspresi wajah yang lebih lebar jangkauannya dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ini jurnal penelitian ini sudah kita publikasikan di jurnal penelitian seperti jurnal yang telah diberikan di link yang kami berikan. Saya kira cukup penjelasan dari kami untuk penelitian dan publikasi karya tulis ilmiah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.